Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat second option, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentu atas izin Allah. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, dalam kemudahan dan dalam kelancaran ya. Kali ini kita bahas tentang tips atau triks membongkar roda belakang untuk MTB ya, untuk teman-teman yang mungkin masih baru-baru menggunakan sepeda atau belum pernah sama sekali mencoba membongkar roda belakang unit-unit sepeda MTB, misalnya ada kebutuhan untuk mengganti ban atau untuk handling, membawa ke satu tempat atau memindahkan satu tempat sehingga butuh akomodasi ruangan yang lebih ringkas, maka perlu membongkar ban atau roda belakang ya. Kita ada dua alternatif sederhana, dua posisi seperti tapak di belakangnya, posisi dibalik dan posisi berdiri, tapi berdirinya dengan metode atau tahapan seperti apa nanti kita detailkan agar seminimalnya memudahkan atau syukur-syukur tidak menambah kerusakan baru yang tidak diinginkan gitu ya. Langsung kita detailkan. Yuk kita coba detailkan teman-teman. Seperti ini alternatifnya, posisi berdiri dan posisi dibalik. Posisi berdiri tentunya tidak bisa langsung kita lakukan dalam posisi sepeda normal seperti ini ya teman-teman. Jika untuk lepas roda depan mungkin bisa, tapi kalau untuk roda belakang itu sangat rawan terjatuh, terjepit atau nyangkut di rantai dan RD-nya ya, dan itu sayang kalau sampai malah tertindih, tertimpa, ada kerusakan di RD atau gores-gores di bagian frame, nanti yang tidak kita inginkan. Nah, untuk posisi berdiri normal teman-teman membutuhkan standar pedok seperti ini, atau berdua, ada satu orang yang akan megangin sepeda seperti ini atau berdiri, kemudian ada satu orang yang mengambil roda belakangnya, atau jika dilakukan sendiri ya butuh seperti ini, stand atau standar pedok yang membuat sepedanya berdiri dan terangkat bagian belakangnya. Kalau untuk yang bagian alternatif cara sepeda yang posisinya dibalik seperti ini, mudah saja ya teman-teman, yang nanti bisa kita lakukan dengan seorang diri. Namun resikonya apa? Ada bagian yang bersentuhan dengan dasar atau lantai, dan itu dilindungi terlebih dahulu ya teman-teman. Ada kain, misalnya kain sisa, kain lap dan sejenisnya, atau karpet, karet seperti itu, atau plastik-plastik bubble wrap atau sejenisnya, atau kardus. Tapi kardus itu biasanya masih tetap bisa gores ya ketika ada pasir atau debu-debunya. Itu lebih, dan perhatikan jika ada aksesoris ya di bawahnya di sini. Jika ada semacam bel dan lain-lain, itu harus dilepas dulu agar tidak tertindih, tertimpa dan patah atau rusak ya. Kita contohkan dulu dari yang paling mudah di sini ketika dibalik ya. Untuk posisi dibalik maupun di berdiri posisinya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah ini teman-teman. Gigi ini atau kaset ini harus diposisikan untuk paling luar dulu agar lebih mudah rilisnya. Jadi RD ini digeser ke sisi paling luar sehingga roda gigi paling kecil yang ter-attach seperti ini kurang lebih. Ya, seperti ini. Kita taruh di posisi paling luar agar RD ini bebas ya, bebas dari gerakan nanti kaset ketika keluar masuk. Oke, kita lakukan di unit yang ini. Yap. Oke, kemudian tahap keduanya adalah rilis si QR-nya ya teman-teman. Rilis QR-nya sangat mudah, ini kita contohkan untuk yang mekanismenya IR ya. Untuk mekanismenya yang bus TA tentu ada sedikit berbeda. Oke, kita tarik saja seperti ini teman. Ya, ini sudah rilis, sudah longgar ya teman-teman. Oke, ketika sudah longgar IR seperti ini, bisa ditambahkan dengan diputar bagian nutnya yang ujung seperti ini, sehingga IR-nya jadi bebas seperti ini, bisa digeser kalau masuk karena ada pednya ya. Kemudian langsung
RD-nya dimundurin sedikit, ditahan seperti ini, rodanya bisa diangkat. Yap, seperti itu saja teman-teman. Nah, ini tinggal dilompatkan. Nah, seperti ini saja. Roda sudah terlepas dan bebas ya teman-teman, seperti ini. Udah ya teman-teman, jika kesulitan nanti bisa diulang lagi videonya. Kemudian untuk pemasangan seperti apa? Hampir sama langkahnya. Masuk, sebelum masuk penuh tentu rantainya dimasukkan ke gear paling kecil, tapi disentuhkan ke rantai yang bawah ya teman-teman. Nanti di depan RD fungsinya seperti ini. Kemudian RD nya bantu geser ke belakang seperti ini, dorong bannya ke bawah, tapi pastikan rotor atau rem masuk ke celah cakram ya teman-teman, seperti ini. Ini tinggal dorong ke bawah, seperti itu teman-teman. Nah, area cakram tadi yang mana? Sini. Nah, teman-teman bisa lihat ada celah cakram di sini ya teman-teman, ada celah rotor. Nah ini teman-teman, saat masuk tadi teman-teman pastikan celahnya juga ikut masuk. Nah seperti ini, saat masih di atas pastikan celah rotornya masuk, baru didorong ke bawah. Jika sudah sempurna seperti ini, kemudian kencangkan QR-nya di sisi sebelah kanannya ya, nutnya ya, sisi sebelah kirinya ya. Nutnya ini diputar dulu, tahan sedikit sampai menyentuh, sampai tidak bisa bergeser kanan kiri, sampai menyentuh. Nah seperti ini sudah mulai tertahan, kira-kira di setengah, lurus gini ya, sudah mulai mengikat. Terus baru kemudian ditekan. Seperti itu kurang lebih teman-teman caranya ya. Itu untuk alternatif yang posisi dibalik, seorang diri bisa dilakukan sendiri, bisa dan lebih aman, tapi resikonya tadi teman-teman harus melapisi, mengalasi bagian yang bersentuhan dengan dasarnya ya. Untuk alternatif yang prosesnya berdiri hampir mirip teman-teman, tapi sedikit lebih butuh effort atau hati-hati. Yang diperhatikan sama posisi rantai ini paling luar ya, posisi rantai di sprocket paling luar. Kemudian jangan buru-buru langsung lepas rilis, quick release-nya ya teman-teman, tapi dipegangi dulu si bannya ketika mau diturunkan atau digeser quick release-nya. Karena apa? Begitu nanti quick release dibuka, roda set akan jatuh ke bawah karena berat gitu ya. Yuk kita cek detailnya seperti ini. Ini yang perlu kita lakukan seperti ini. Kita pegangin dulu bannya, kemudian quick release-nya kita lepas. Nah ini jika kita lepas dia akan langsung jatuh ya teman-teman. Ini dorong pelan-pelan ke bawah sambil RD-nya kita dorong ke belakang seperti ini. Yap. Nah, sudah lepas seperti ini. Tinggal rantai yang nyangkut digeser. Nah, sudah terlepas teman-teman. Ini ya. Jika mau masang lagi seperti apa? Ini masukkan seperti ini teman-teman. Rantai yang tadi digalungkan ke sprocket yang paling kecil di sini ya. Oke. Mulai tarik ke atas seperti ini, tapi RD perlu didorong ke belakang melompati si sprocket seperti ini, sambil diperhatikan celah rotornya ya teman-teman, dia harus masuk. Oke, jika sudah, tarik ke atas seperti ini. Yap. Baru QR-nya dikencangkan.
Udah selesai. Nanti jika memerlukan untuk setting QR-nya lebih kencang, ketika sudah diturunkan ke lantai, baru dilepas bongkar, disetting lagi kekencangannya. Jangan sampai kita tinggal muter-muter ya, ini bisa bergeser, bisa jatuh lagi. Itu teman-teman. Sambil diperhatikan ini tadi ya, celah untuk rotornya. Ini temporary dulu tidak apa-apa, kekencangannya tidak perlu yang udah langsung siap pakai. Nanti ketika sudah turun sepedanya baru di setting untuk biarnya lebih kencang. Oke, sekarang kita coba tunjukkan cara untuk membalik atau mengembalikan posisi sepeda ya, untuk gambaran buat teman-teman agar tidak kesulitan. Bisa jadi berbeda dengan cara teman-teman, tapi kita kasih contoh agar dapat gambaran bagi yang belum pernah sama sekali atau kesulitan untuk melakukannya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, dua alternatif cara untuk membongkar atau melepas roda belakang unit sepeda yang kita contohkan. Di belakang kita ada unit sepeda MTB ya, yang umum. Tentu ada bermacam-macam variasi konstruksi ya, tapi kita ambil contoh untuk yang masih konstruksi VR biasa. Semoga paling tidak untuk teman-teman yang baru-baru akan mencoba melakukan pembongkaran itu dapat bayangan, dan mungkin bukan cara yang terbaik atau termudah, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran sehingga teman-teman bisa mencari cara atau metode yang lain yang lebih sesuai untuk teman-teman lakukan. Itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami, sudah merupakan bentuk support yang luar biasa buat kami. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Tetap semoga kami harapkan bisa membawa manfaat buat teman-teman dan keberkahan buat kita bersama. Mohon maaf jika ada salah-salah, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.